Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspita Dewi dari kelas 2 BBA, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bandung. Hari ini saya akan menjelaskan apa-apa aja sih kebiasaan-kebiasaan baik yang baik untuk remaja yang dijelaskan oleh Stephen Covey di bukunya The 7 Habits of Highly Effective Teens. Pada bukunya, Stephen Covey menjelaskan apa-apa saja kebiasaan yang patut dibiasakan oleh para remaja agar memiliki masa depan yang lebih baik. Kebiasaan pertama adalah jadilah proaktif. Orang-orang proaktif itu seperti apa sih? Orang-orang proaktif itu adalah orang-orang yang memilih pilihannya berdasarkan nilai-nilai yang akan terjadi atau akan berdampak oleh pilihan yang mereka pilih. Kebalikan dari sikap proaktif adalah sikap reaktif. Orang-orang reaktif adalah orang-orang yang memilih pilihannya berdasarkan dorongan hatinya. Misalnya, bila kamu diejek oleh orang-orang atau kamu dibully, kalau kamu adalah orang-orang reaktif, kamu akan merasa bila kamu sedih, kamu akan menangis. Kalau misalnya kamu marah, kamu akan meledak-ledak, kamu akan mengamuk, kamu akan memarahi orang itu, mungkin kamu akan terjadi duel di sana, ya apapun yang kamu rasakan di sana. Tapi kalau misalnya kamu adalah orang-orang yang proaktif, kamu akan memikirkan dulu sebelum bertindak. Apakah bila aku marah, efeknya akan buruk kepada aku dan dia, atau akan buruk kepada lingkungan sekitar, atau bila aku melakukan ini, apakah efeknya akan baik atau buruk? Lalu kalau misalnya dihadapi oleh pembuli atau misalnya pengejek, orang-orang proaktif mungkin akan memaafkannya lalu mengabaikan apa yang telah dia dengar dari si pembuli tersebut, atau dia akan merasa ya udahlah terserah, dia cuman asal ngomong doang gitu. Latihlah kebiasaan proaktif agar pada saat dibutuhkan, otak dan tubuh kita akan otomatis mengeluarkan sikap proaktif itu, dan kita tidak perlu lagi memikirkan manualnya seperti apa, itu akan otomatis terulang di pikiran kita. Kebiasaan kedua adalah kebiasaan merujuk pada tujuan akhir, dan mulailah dengan mengingat tujuan akhir. Semua orang pasti memiliki tujuan akhir dalam hidupnya, entah itu misalnya, kenapa sih kita harus belajar? Kenapa sih kita harus kuliah? Kita punya tujuan akhir apa? Kenapa kita kuliah? Nah, kita harus merujuk pada tujuan akhir itu. Seperti halnya saya, kenapa saya kuliah? Karena saya ingin menjadi sukses nantinya. Lalu saya akan merujuk pada tujuan akhir saya, yaitu sukses. Dan akan mengingat terus. Jadi saya tidak akan terpikir oleh tujuan-tujuan lainnya atau terpengaruh oleh orang-orang lain yang akan mempengaruhi saya, seperti itu. Tujuan akhir pada dirimu ditentukan oleh kamu sendiri. Gak mungkin kan tujuan akhir kita ditentukan oleh orang lain. Ini hidup kita atau hidup orang lain sebenarnya, seperti itu kan. Nah, bila kamu tidak memiliki tujuan akhir dan tujuan akhir kamu dikendalikan oleh orang lain, selamat, hidup kamu telah mati. Kamu seperti individu yang mati. Kamu seperti mobil kan benda mati dan dikendalikan oleh orang yang hidup. Nah, kamu akan seperti mobil nanti ya, tidak memiliki tujuan akhir dan dikendalikan saja oleh orang-orang lain. Dan jangan lupa, kalau misalnya kamu memiliki tujuan akhir, tidak usah mengikuti orang-orang yang kebanyakan. Misalnya, kamu memilih untuk bekerja di PT A, itu adalah tujuan akhir kamu. Tapi teman-teman kamu di kelas ingin sekali benar-benar ingin untuk bekerja di PT B. So, kamu akan memikir, apakah saya harus bekerja di PT B seperti teman-teman yang lainnya? Tidak seperti itu sebenarnya. Ingatlah, kalau misalnya orang-orang itu belum tentu memiliki tujuan akhir mereka sendiri. Bisa aja mereka itu adalah sekumpulan orang-orang yang cuma ngikutin satu orang dalam kelompok tersebut. Jadi tegaslah pada tujuan akhir kamu, ingat tujuan akhir kamu, dan tujulah tujuan akhir kamu seperti itu. Ketiga, yaitu kebiasaan mendahulukan yang utama. Kita ibaratkan di dalam kelas.
Mungkin di kelas kita akan diberikan tugas pada hari Senin, deadline-nya hari Minggu, dan hari Senin deadline-nya hari Jumat, hari Senin deadline-nya hari Rabu, dan kita juga pasti memiliki jadwal. Misalnya, kita memiliki jadwal untuk menonton film A pada hari Selasa, kita punya jadwal menonton film B di hari Kamis, terus kita punya jadwal main dengan teman kita teman SD kita pada hari Minggu atau pada hari Sabtu. Pada buku Sinskafi dijelaskan bahwa kebiasaan manusia dibedakan berdasarkan 4 kuadran. Yaitu yang pertama adalah orang yang suka menunda-nunda. Orang-orang yang sudahlah nanti saja, atau aku akan bertekad untuk mengerjakan ini nanti hari Selasa. Padahal di hari Senin sorenya kita masih bisa mengerjakan hal itu. Nah, itu misalnya untuk kuadran pertama. Yang kedua adalah orang yang selalu menemukan prioritas. Misalnya pada deadline tugas hari Selasa, Rabu, dan Kamis, dia akan bisa memilah dan memilih yang mana sih yang paling deadline dan saya harus kerjakan itu. Dan dia akan menyampingkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak usah dia kerjakan atau tidak terlalu penting dia kerjakan. Yang ketiga adalah orang-orang yang yes man. Orang-orang yes man adalah orang-orang yang misalnya diajak oleh temannya untuk pergi ke A atau pergi ke B, dia oke, saya ikut. Padahal dia masih punya deadline hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Tapi dia tidak bisa menolak untuk ajakan teman-teman dia pasti akan mengikuti, oke, saya ikut. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah pemalas. Jangankan untuk ikut teman-temannya main, untuk bergerak dalam kasur pun dia mungkin akan malas karena capek atau ngapain, seperti itu. Jadi kita harus bisa menentukan kuadran mana sih yang harus kita tiru, yaitu kuadran yang kedua, suka menentukan prioritas. Untuk mempermudah menentukan prioritas, kita bisa menggunakan agenda. Kita bisa mencatat semuanya yang telah kita rencanakan, dan kita akan berfokus pada agenda rencana-rencana yang telah kita urutkan dari yang paling prioritas dan yang paling tidak prioritas. Buatlah rencana mingguan atau tulis di agenda, dan maka rasakanlah hasilnya bahwa semua hal yang telah kamu catat pada agenda tersebut kamu akan terus ingat dan kamu akan terus lakukan. Terapkan sasaranmu, jangan takut untuk membuat keputusan bagi diri kamu selagi itu baik untukmu. Ingat, jangan sampai kamu membuang-buang waktu, karena waktu adalah suatu hal yang paling tidak bisa didaur ulang, atau waktu adalah hal yang paling tidak bisa kita ambil lagi. Jadi gunakanlah waktu kamu sebaik-baiknya, jangan sampai itu terbuang. Kebiasaan keempat adalah kebiasaan mempunyai sikap menang dan menang atau menang. Kebiasaan berpikir menang atau menang ini adalah sebuah landasan untuk bergaul dengan orang lain. Ada empat sifat kebiasaan, yaitu pertama, sifat menang dan kalah. Kita pasti bersosialisasi dong dengan orang-orang yang lain, seperti teman, sahabat, dan lain sebagainya. Dan gak mungkin dong kita egois dengan kita harus menang sendiri. Emang kalau misalnya kita udah menang nih, misalnya kita udah menang sendiri dan kita meninggalkan teman-teman kita yang lain, apakah kita merasa senang dengan kemenangan yang telah kita miliki? Kita harus mengecamkan sebuah pikiran itu kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah senang kalau misalnya kita menang sendiri, ataukah kita merasa sedih atau apa? Yang kedua adalah mempunyai sikap kalah dan menang. Sikap kalah menang, kamu mungkin tidak mau dong hanya memuja-muja temanmu yang menang, atau kamu menjadi keset kaki mereka selalu diinjak-injak oleh orang. Kamu pasti tidak mau seperti itu kan? Sikap yang ketiga adalah sikap kalah dan kalah. Menurut saya ini adalah sikap yang paling jahat. Kenapa? Karena misalnya bila saya kalah, kamu juga harus ikut saya kalah. Apakah itu orang jahat? Dan yang terakhir adalah memiliki sikap menang dan menang.
Berpikir untuk memiliki sikap dan menang akan memenuhi hatimu dengan kebahagiaan, pikiran dan tenang. Karena kamu menang, kamu juga memiliki teman-teman yang ada di sisi kamu. Kamu bisa menikmati kemenangan kamu dengan tenang. Dan kamu akan memiliki kepercayaan diri. Juga kamu akan dikelilingi orang-orang yang telah kamu yang telah menemani kamu, orang-orang yang suportif, dan kamu akan terang dibuatnya. Kebiasaan kelima yaitu berusaha untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Kebutuhan yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh manusia adalah dipahami. Kamu perlu mendengarkan, baru kamu akan memahami apa yang mereka inginkan. Kamu bisa menunjukkan kamu peduli dengan meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah mereka tanpa menjudge mereka, tanpa memberikan alasan yang tidak mereka butuhkan atau tanpa memberikan nasihat sekalipun. Kamu cuma perlu mendengarkan mereka sampai mereka selesai mengeluarkan keluh kesah yang mereka miliki. Dengarkan mereka dengan tulus. Dengarkan mereka melalui mata, hati, dan telinga. Karena apa yang telah mereka ucapkan, misalnya mereka sedang curhat atau mereka sedang cerita, pasti ada saja sebuah kata-kata atau sebuah perasaan yang tidak mereka ungkapkan dalam kata-kata yang mereka keluarkan. Kamu perlu memahami mereka, kamu perlu mendengarkan apa yang tidak mereka ucapkan, dan baru kamu akan mengetahui apa yang mereka maksud dari apa yang mereka bicarakan. Pahamilah perasaan mereka dengan berusaha menjadi mereka, dengan melihat dengan kacamata yang mereka gunakan, melihat dengan mata mereka, melihat dengan tubuh mereka. Jadilah cermin untuk mereka, baru kamu bisa merasakan apa yang mereka ucapkan. Bila kamu memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan memahami orang-orang, maka kemungkinan besar untuk kamu dipahami, untuk kamu didengarkan itu lebih besar. Kebiasaan keenam yaitu mewujudkan sinergi. Sinergi adalah upah atau suatu kelezatan yang akan kita nikmati setelah kita mahir dengan kebiasaan lainnya. Jangan lupa bahwa kita itu adalah minoritas. Mungkin iya kalau di Indonesia Islam itu adalah mayoritas, tapi kalau misalnya kita di Amerika atau di Eropa, Islam itu akan menjadi minoritas di sana. Maka dari itu, jangan lupa kita itu adalah minoritas. Jangan pernah membanggakan kita sebagai mayoritas, karena belum tentu di tempat lain kita tetap menjadi mayoritas. Lalu biasakan untuk memanfaatkan keragaman sendiri. Jangan sampai kalian merasa insecure dengan apa yang kalian miliki. Misalnya, kalian memiliki mata yang belok atau hidung yang pesek. Kalian jangan pernah merasakan insecure, malah kalian harus memanfaatkan itu. Kalian harus berbangga diri karena kalian memiliki hidung yang pesek dan kalian memiliki mata yang besar. Kalian harus merasakan, kalian harus bangga pada diri sendiri karena kalian memiliki perbedaan dan kalian memiliki kualitas yang berharga dan kalian hidup. Kebiasaan ketujuh yaitu kebiasaan terakhir yang dijelaskan oleh Steve Covey adalah asah gergaji. Rawatlah tubuh kamu. Jangan sampai kamu makan makanan yang bebas atau tidak teratur. Makanlah dengan hati-hati karena apa yang kamu makan itu akan tercermin pada tubuh kamu, itu akan tercermin pada diri kamu. Ingat, yang paling penting adalah perasaan kamu, bukan penampilan kamu. Jadi rawatlah tubuh kamu, rawatlah fisik kamu, rawatlah mental kamu. Jangan sampai kamu memaksakan diri kamu untuk diterima di orang lain atau diterima di mata orang lain. Karena kalau misalnya kamu memaksakan hal tersebut dan kamu merasa tidak nyaman, itu akan menyiksa diri kamu terus-menerus. Dan itu adalah sesuatu kelakuan yang sangat tidak layak menurut saya. Dan jangan lupa, kamu bisa berhenti semau kamu. Kalau kamu lelah, kamu bisa berhenti karena kamu bebas melakukan hal untuk diri kamu. Itu adalah diri kamu, itu hak kamu. Jangan sampai orang lain mengendalikan diri kamu. Sekian dari saya tentang penjelasan dari buku Steve Covey yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective Teens. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.